Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk mulai pelajaran? Iya. Sebelumnya dipersiapkan dulu alat tulis dan juga perapian seragamnya agar kita nyaman dalam belajar. Nah, sebelum mulai pelajaran hari ini, apakah baiknya kita berdoa terlebih dahulu? Siapa yang ingin membantu ibu untuk berdoa? Ya, silakan Sofia. Terima kasih ya Sofia sudah membantu ibu untuk berdoa. Untuk yang lainnya terima kasih. Nah, selanjutnya ibu akan mengecek hadiah. Untuk namanya ibu tersebut bisa mengangkat tangan ya. Untuk Alinta, Mariana, Sofia, Nurumi, hadir semua ya. Nah, untuk semangat belajar hari ini, ibu punya tepuk agar kita konsentrasi. Namanya tepuk konsentrasi. Ibu contohkan dulu ya. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Semua sudah bisa? Berdiri semuanya. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Kalau siap berarti sudah siap untuk mulai belajar. Silakan duduk kembali anak-anak. Nah, kita harus semangat belajar agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menambah rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional, yaitu Tanah Airku. Untuk anak-anak, mohon bisa berdiri. Ku tidak melupakan dan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, ku hargai. Terima kasih anak-anak, silakan duduk kembali. Seperti kegiatan rutinitas sebelumnya, saatnya kegiatan literasi. Untuk anak-anak silakan membaca sebentar 10 menit dengan buku yang sudah kalian bawa dari rumah. Baik, untuk kesempatan literasi kita pada pagi ini sudah cukup. Besok kita lanjutkan. Nah, sebelumnya apakah anak-anak pernah melihat air? Pernah ya? Dalam kehidupan sehari-hari, coba di mana saja kita bisa menemukan air? Mandi, Dapur, sungai, laut. bendungan, Apa yang kita lakukan? mandi, berenang, masak, cuci. Banyak sekali ya kegiatan kita dengan air. Lalu manfaat air untuk makhluk hidup apa saja? Untuk manusia,
Apa manfaatnya air? Untuk hidup, ya, bisa menyediakan air. Buat tanah. Habitatnya kan ada tanaman yang hidup di air. Sudah kita buat mandi, makan, dan lain-lain. Kenapa air tidak pernah habis? Karena hujan terus ada lagi Siklus air. ada siklus air misalnya. Siklus air tadi pertanyaan dari Erika. Nanti kita akan belajar mengenai siklus air atau perputaran air. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama nanti kita bisa mengetahui atau dan juga dapat menguraikan urutan peristiwa dalam teks bacaan non fiksi. Minggu lalu kita sudah belajar tentang teks non fiksi ya. Ada yang masih ingat apa itu teks non fiksi? Lupa. Ya Yustika masih ingat apa itu? Betul sekali. Jadi teks non fiksi itu adalah teks yang berisi faktual atau benar-benar non fiksi. Kemudian bisa anak-anak nanti menguraikan terjadinya siklus air dengan benar. Kemudian nanti membuat bagan atau skema sederhana yang menjelaskan terjadinya siklus air. Kemudian anak-anak nanti mempresentasikan secara lisan di depan. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengidentifikasi urutan peristiwa dari teks non fiksi. Yang pertama, ada 4 cara supaya kita bisa mengidentifikasi urutan peristiwa. Ada yang ingin membantu ibu untuk membacakannya? Semangat semua ya. Tadi siapa yang duluan? Aku. Ya, Erika. Yang lain nanti dulu ya. Silakan Erika. Ibu, cara mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non fiksi. Yang pertama, bacalah teks non fiksi dengan saksama dari awal hingga akhir. Yang kedua, temukanlah kalimat pertama dan penjelasan pertama tiap-tiap paragraf. Lalu yang ketiga, tandai kata atau kalimat yang kamu anggap sebagai kata kunci. Dan yang terakhir, buatlah kata konsep atau gambaran arti. Ya, terima kasih Erika sudah membantu ibu. Cara mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non fiksi yang pertama itu kita harus membaca teks dengan saksama. Nah, ibu ini sudah menyiapkan teks mengenai siklus air. Jadi seperti ini siklus air. Nah, di sini sudah ada bacaan teks non fiksi yang berjudul siklus air. Apakah ada yang ingin membacakan? Ya, silakan Umi maju ke depan. Untuk yang lain, terima kasih ya. Nanti giliran. Siklus air. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengerukan.
mengenai apa saja tahapan dari siklus air, ini Ibu menampilkan video pembelajaran mengenai siklus air. Diperhatikan baik-baik ya. Diperhatikan ya anak-anak. Tahapan dari siklus air. Dari video pembelajaran tersebut tadi ada berapa tahapan siklus air? Mulai dari penguapan juga ada 6. Ada yang mau menjelaskan? Ya, Vicky silakan. Ya, boleh. Yang pertama yaitu ada penguapan atau evaporasi. Ya, penguapan evaporasi. Yang kedua ada kondensasi. Kondensasi, Ya. kemudian Air hujan. turun air Ya, hujan, lalu ada infiltrasi, Infiltrasi. ada limpasan, dan yang terakhir transpirasi, Bu. betul sekali. Berarti Vicky memperhatikan dengan baik. Karena tadi ada banyak sekali ya, ada 6 tahapan. Ibu punya tepuk namanya tepuk siklus air agar kalian bisa menghafal tahapan-tahapan siklus air dengan mudah. Ini menggunakan nada seperti ini. Mengapa air tidak pernah habis? Seperti itu ya, bisa lanjutkan ya nadanya. Kita lanjutkan dengan ini. Yang kita mulai. Tepuk siklus air. Mengapa air tidak pernah habis? Padahal selalu kita gunakan. Itu semua karena air ada siklusnya. Coba seperti apakah prosesnya? Sungai laut menguap evaporasi. Dari pohon menguap transpirasi. Kumpul menjadi awan, itulah kondensasi. Hujan turun, itulah presipitasi. Air masuk ke tanah, infiltrasi. Jadi
Bagaimana perasaan kalian anak-anak? Masih semangat? Masih konsentrasi? Masih ya? Harus tetap semangat terus. Nah, dari pembelajaran hari ini, kira-kira apa ya manfaatnya? Apa yang bisa kita ambil? Jadi mengetahui proses siklus air. Bisa mengetahui proses siklus air. Kemudian Jadi tahu alasan kenapa air tidak bisa habis. Ya, teks betul sekali. Kalau kita sudah tahu air tidak habis, kita apa yang harus kita lakukan? Menghematnya ya. Kalau air tidak pernah habis, kita harus menggunakan dengan bijak. Nah, untuk materi pertemuan selanjutnya adalah mengidentifikasi urutan peristiwa pada teks fiksi. Kalau tadi non fiksi, untuk minggu depan teks fiksi. Untuk anak-anak minggu depan silakan dipelajari terlebih dahulu tentang teks non fiksi, tentang teks fiksi. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Sudah tidak ada. Karena kita awali dengan berdoa, maka kita tutup dengan berdoa. Apakah ada yang ingin doa lagi? Ya, silakan ya kita. Teman-teman duduk.